Saya mengucapkan shalom semua ya, shalom damai sukacita sejahtera buat kita hamba-hamba Tuhan yang ada, para gembala, jemaat Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan senior, bersukacita kita bisa berbagi firman Tuhan pagi ini. Biarlah berkat Tuhan, rahmat Tuhan turun limpah atas setiap saudara yang bersama-sama bertumbuh dalam iman, membangun iman semakin solid di dalam Tuhan. Masa pandemi memang kita harus kuatkan iman kita saudara ya. Kalau kemarin sempat terputus karena gangguan wifi, tapi sebetulnya itu ada sambungannya di YouTube berikutnya. Putusnya saya nggak tahu berapa menit itu ya. Di Facebook putus, di YouTube channel GSPD Philadelphia Jombang terputus. Saya kasihan ketika ada cari bolak-balik nggak ketemu ya. Nggak tahu bagaimana caranya itu bisa ketemu lagi, mungkin dimatikan, di refresh kembali, ketemu itu YouTube yang sambungannya ya. Tidak disengaja diputus saudara ya, memang terputus karena jaringan. Kami memang hadir di rumah saudara. Saya dengan hamba-hamba Tuhan di Jombang, GSPD Jombang datang masuk di rumah saudara lewat jaringan yang ada, lewat media sosial, di televisi saudara, di gadget HP saudara. Itu sukacita yang luar biasa. Dan ini memang masanya di mana Tuhan bawa gerejanya, Tuhan bawa awatnya masuk dalam situasi media sosial, mau tidak mau. Dan tujuan kami bukan cari nama, tidak saudara ya. Tujuan kami murni memberkati. Saya hadir untuk melengkapi iman saudara. Apa yang perlu dibangun, sama-sama kita bangun. Apa yang perlu dikuatkan lewat firman. Begitu ya, saling berbagi firman itu indah. Bukan hanya kita mau diberkati, memberkati banyak orang. Makanya saya dorong setiap kali memberitakan firman Tuhan di doa pagi. Sharingkanlah firman Allah ini kepada orang lain, teman-teman saudara, grupnya saudara. Supaya mereka juga diberkati seperti Anda diberkati. Dengan cepat saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Mari kita buka ayatnya, Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Seperti biasa kita akan baca ayat ini berganti-gantian, masing-masing satu ayat. Saya baca ayat 1, Anda 2, 3-nya sama-sama ya. Yeremia pasal 33 ayat 1. Begini kata firman Allah. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Teruskan ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah dijadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Mari bersama baca ayat yang ketiga, 2 dan 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Langsung saja ya saya sharingkan di ayat 1 di Yeremia pasal 33. Yeremia 32 juga sama kondisinya, di mana Yeremia pada waktu terkurung di pelataran penjagaan istana Babel. Jadi artinya Nabi Yeremia di masa itu dia ada di tanah pembuangan di Babel, di masa rajanya, baca di Alkitab, Raja Nebukadnezar. Kenapa Yeremia terkurung di pelataran istana, dijaga lagi? Sudah dikurung saudara ya, pakai dijaga. Apa sebabnya, apa penyebabnya sang nabi terkurung dijaga di istana pelataran istana Raja Babel? Karena hal memberitakan kebenaran. Dia menyampaikan pengajaran kebenaran firman Allah itu apa adanya kepada orang Israel. Jangankan orang Babel, umat Allah Israel yang terbuang di Babel pun marah-marah sama nabi ini. Makanya nabi ini suka disebut ya nabi menangis. Dia menangis memberitakan firman bukan karena dirinya. Dia nangis kasihan lihat umatnya. Diberitakan kebenaran, disampaikan pengajaran yang benar, menolak. Marah nabinya dimarahin, sang nabi dimusuhin. Apa enggak nangis nih nabi? Menyuarakan suara Allah, berita dari Allah disampaikan, menolak umat. Nangis loh nabi. The weeping prophet sebutannya. Nabi menangis. Dia sedih bukan karena dagingnya dirinya susah. Dia menangisi susah dengan umat Allah. Gak bisa gitu loh. Terima pengajaran firman yang benar. Suka disiksa ini nabi. Nangis kan.
Hamba Tuhan sedih ya, memberitakan firman, maunya Tuhan seperti apa gak bisa nurut gitu. Menyedihkan, menolak kebenaran. Dan singkat kata, oleh kerajaan Babel, oleh tentara Babel, dia dikurung di satu pelataran istana, dijaga. Saudara yang saya pernah share dengan beberapa teman, dengan guru-guru saya, ketika dia dikurung, ada beberapa banyak pendapat, bisa jadi seperti gambar itu. Dia dibelenggu kakinya, dibelenggu tangannya, kepalanya katanya dibelenggu. Tapi ada versi yang lain mengatakan ketika dia terkurung, itu dikurung sama tembok yang tidak ada pintunya, tidak ada atapnya, panas kepanasan, hujan kehujanan, terbuka tidak ada atap. Memang tidak ada pintu, gak ada jalan keluar. Terkurung itu artinya gak bebas. Coba kita baca ulang sekali lagi ayat yang ke-1, ayat 1. Sama-sama kita baca. Ya 2, 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya dan seterusnya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Mungkin sedikit saya sampaikan ya sama saudara. Datang firman Tuhan untuk kedua kalinya. Firman yang sama, firman yang berturut-turut sama. Saya suka bilang dan selalu katakan sama saudara, di dalam Alkitab kalau Tuhan berkata, Tuhan berfirman 2 kali berturut-turut, itu adalah sangat penting. Contoh, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan panggil nama Adam. Adam, Adam 2 kali. Di manakah engkau? Ketika Tuhan panggil Nabi Musa, dipilih untuk memimpin membebaskan Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Allah juga panggil nama Musa 2 kali. Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu sebab tanah di mana engkau berdiri itu tanah yang kudus. Musa disuruh menanggalkan kasutnya, dipanggil 2 kali namanya. Perjanjian baru juga sama. Tuhan pernah tegur si Marta. Dipanggil 2 kali namanya. Marta, Marta, kamu ini terlalu khawatir dengan banyak perkara. Dan seterusnya selalu begitu sampai dalam kitab Wahyu. Setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan berkata 2 kali berturut-turut. Itu adalah sangat penting gitu saudara. Nah 2 kali Tuhan berfirman, firman yang sama kepada Nabi Yeremia yang dikatakan masih terkurung waktu itu. Kenapa dikurung? Karena firman yang diberitakan, dia dikurung bukan karena kebejatan, bukan karena kesalahan dosanya, karena berita kebenaran. Tetapi itu tidak membuat dia takut, itu tidak membuat dia surut. Seperti saya gak pernah surut memberitakan firman sama saudara. Saya gak pernah mati, freeze, dingin memberitakan firman. Meskipun ada yang nyengol gak enak ngomongnya, meskipun ada yang menceritakan negatif tentang saya. Ah itu profesi, ah itu cari uang, atau macam-macam ya orang berkata. Atau orang mau berkata apa? Ah tujuannya ini, tujuan terserah gitu ya. Tapi kami pelayan di gereja GSP di Jombang, kami datang di rumah saudara cuma satu tujuannya, melengkapi iman saudara, berbagi berkat firman sama saudara supaya imanmu solid. Gak ada tujuan yang lain. Untuk apa? Karena kami memang murni melayani Tuhan gitu ya. Gak surut. Ada hinaan, ada fitnahan, ada kejelekan diberitakan, no problem buat saya. Itu bagian dari hamba Tuhan. Yang enak dimakan, yang kotoran kebo pun dimakan saudara ya. Itu istilah yang paling buruk. Jadi orang ngomong apapun, jelekan apapun, mau komen di chatting sekarang sudah mulai yang buruk-buruk muncul saudara ya. Kenapa? Karena yang ikut ibadah sudah mulai 2000 ke atas. Kemarin 2700 kepotong juga saudara ya. Tahu-tahu putus. Tapi itu pasti bukan dari orang, gak tahu kenapa, saya gak ngerti juga. Tapi mulai ada komen-komen yang negatif. Banyak bacotmu pendeta, pendeta dibacot-bacotin saudara ya. Banyak mulutmu pendeta gitu ya. Apa kata-kata yang kotor, oh itu tidak membuat semangat saya padam. Amen. Saya tetap ingin berbagi berkat sama saudara. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Seperti itulah kurang lebih saya bisa memahami sebagai sesama hamba Tuhan yang terjadi pada Yeremia. Meskipun dikurung, gak takut, gak surut semangatnya. Tetap beritakan pengajaran firman Allah kepada umat Allah. Meskipun menolak umat Allah. Nangis kan Nabi, diberitakan kebenaran, menolak ini umat. Sampai ditangkap sama orang Babel, terkurung. Saya tidak tahu
Berapa banyak di antara saudara jemaat Tuhan mengalami kondisi situasi seperti Yeremia. Walaupun Anda tidak terkurung secara jasmani, secara fisik kayak sang nabi, tapi mungkin sisi yang lain Anda terkurung. Terkurung itu berarti nggak bebas. Terkurung di antara tembok, nggak ada pintu lagi. Anda nggak punya kebebasan. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Anda tidak punya kebebasan. Seperti Israel pernah di ujung laut Teberau nggak bebas. Maju ada laut, mundur ada Fir'aun dan tentaranya, kanan kiri pun padang gurun, padang pasir dan gunung. Gak ada jalan, itu pun terkurung. Adakah di antara saudara terkurung oleh masalahmu? Gak bebas lagi, maju mundur kanan kiri gak bisa. Tapi masih ada jalan di atas, Tuhan masih sanggup menolong saudara. Meskipun terkurung, tidak ada kebebasan. Terkurung itu macam-macam arti loh saudara ya. Saudara gak bebas, mau ngomong gak bisa. Masa pandemi ini boleh dikatakan kita rakyat Indonesia, bangsa manusia di dunia pun sedang terkurung kalau Anda sadar. Tanpa kita sadari terkurung loh ini saudara ya. Bepergian gak bebas, mesti ada aturan selain pakai masker, mesti di PCR, mesti di antigen. Ribet kan, gak bebas kan. Sampai kadang-kadang orang mau pergi takut, masalah PCR-nya kan, masalah ngantrinya begitu panjang. Gak bebas karena pandemi COVID-19 ya. Kerja gak bebas, terkurung kan saudara ya. Anda kerja gak bebas, anak-anak kita yang sekolah sama gak bebas. Semuanya serba gak bebas, terkurung. Ada banyak pengertian terkurung, saya gak ngerti seperti apa Anda terkurung. Apakah dalam pekerjaanmu, bisnismu, ekonomi sedang ada yang terkurung? Gak bisa kemana-mana, di situ-situ saja. Atau kadang ada rakyat merasa terkurung, ngomong gini gak bisa, usul gini gak bisa. Dalam keluarga, skop yang lebih kecil bisa jadi istri terkurung loh. Gak berani ngomong sama suami. Kasih usulan, kasih pendapat gak berani. Sekali ngomong sama suaminya, dibentak-bentak 100 kali. Itu terkurung loh. Kasian kalau ada istri yang terkurung karena suaminya. Sampai sang istri gak berani ngomong, gak bebas. Loh suami istri kok gak bebas bagaimana sih? Itu namanya keluarga yang terkurung. Bisa kebalikannya. Bukan cuma istri yang terkurung, ada banyak suami-suami sekarang juga terkurung ya Pak ya. Gak berani ngomong sama istrinya, gak berani bertindak, takut sama istri. Nanti maju salah, mundur salah. Dia ketak sama istrinya saudaranya, diomelin sama istrinya. Oh ternyata ada suami juga terkurung. Bagaimana dengan anak? Sama, ada yang terkurung sama orang tua. Bagaimana dengan orang tua kita, mama kita, papa kita? Ada juga orang tua merasa terkurung sama anaknya. Orang tua gak berani ngomong sama anak. Satu kali ngomong, oh dibentak 100 kali sama anak. Bisa begitu loh. Maafkan kalau saya katakan situasi di mana saja bisa terkurung. Makanya saya kembali pertanyakan kepada Anda. Adakah di antara saudara yang situasinya terkurung? Terkurungnya di mana? Nah hari itu Yeremia sang nabi terkurung, terbelenggu. Di antara tembok. Tidak ada pintu keluar, memang tidak ada jalan keluar, sesak hidupnya. Tapi begini saudara ya, Yeremia sang nabi boleh terkurung. Kita barangkali bisa terkurung, tapi ingat ada satu yang tidak pernah terkurung. Firman Tuhan tidak pernah bisa dikurung. Firman gak pernah terkurung saudara. Makanya begitu tadi dikatakan pada ayat yang ke-1, Yeremia terkurung dalam keadaannya. Datanglah firman Tuhan dikatakan ayat yang kedua. Ayo sama-sama kita baca ayat 2 saudara ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Yeremia terkurung. Tapi firman Tuhan tidak pernah terkurung. Yang percaya katakan amin. Kuasa Tuhan tidak bisa dikurung. Sang nabi hambanya terkurung oleh masalah. Firman Tuhan tetap datang menerobos buat hambanya. Beginilah firman Tuhan. Di saat lemah, di saat terkurung, di saat tidak berdaya, di saat gak bebas. Di saat tembok semua tidak ada pintu jalan keluarnya. Pintu keluar tidak ada, berarti jalan keluar juga tidak ada. Coba bayangkan ketika kita menghadapi masalah yang tidak ada jalan dan pintu keluarnya. Ini persoalan yang buntu namanya, mampet-pet.
Tidak ada jalan keluar. Di saat itulah datang firman Tuhan menguatkan Nabi Yeremia. Datang firman Allah menjanjikan kepada Yeremia supaya bangkit semangatnya. Kuasa Tuhan gak bisa dikurung, saudara. Dan firman Tuhan seperti apa datangnya? Janjinya diperkatakannya kepada sang nabi. Beginilah firman Tuhan, bagaimana yang menjadikan dikatakan bumi, yang menciptakan bumi, menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Di ayat yang kedua ini firman Allah datang kepada Yeremia berkata begini, Tuhan itu yang menciptakan bumi. Yeremia, lu terkurung ya, lu gak bebas, lu gak bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi ada aku Tuhan yang datang kepadamu berfirman, aku ini Tuhan yang menciptakan bumi loh Yeremia, yang membentuk bumi dan menegakkan bumi. Saya sengaja kasih gambar bumi sama saudara supaya Anda nangkep bahwa Tuhan yang kita sembah, yang tidak bisa dikurung oleh apapun, itu Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang membentuk bumi, Tuhan dia yang menegakkan bumi, membentuk bumi dengan cara yang ajaib. Itu bumi dengan segala macam tata surya. Tuhan taruh bumi diatur, bulan diatur di tempatnya, matahari di tempatnya, bintang-bintang di tempatnya, pohon ditaruh di tempatnya, binatang masing-masing ditaruh di tempatnya, tumbuhan semua diatur dengan segala musim masa yang ada, dengan perputaran bulan, matahari dan segala macam yang ada, tata surya itu. Makanya saya selalu ingat kalau tentang penciptaan ada satu lagu lama, lagu lamanya orang Kristen, tepatnya orang Pentakosta barangkali. Lagu lama berkata begini, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Nah ini kata-katanya, dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Tuhan yang atur segala masa, Tuhan yang atur segala musim. Di semua alam semesta ini ada tempat yang musimnya ada 4 musim, ada tempat negara yang 2 musim, ada tempat daerah yang tempat itu negara cuma 1 musim, sepanjang tahun 1 musim, musim panas terus, gak ada musim dingin. Tapi ada tempat yang lokasi yang Tuhan atur begitu rupa, yang cuman musim dingin terus, musim salju maksud saya. Gak ada musim panasnya, coba bayangin. Dan Tuhan atur musim-musim di setiap tempat, menurut saya luar biasa. Sebab di tempat yang 4 musim banyak orang tinggal di situ, di tempat yang 2 musim banyak pula orang tinggal di situ. Bahkan negara yang 1 musim panas terus kayak di Arab dan seterusnya. Itu musim panas terus, banyak orang tinggal di sana. Aneh tidak? Ada juga tempat yang 1 musim salju terus, dingin terus. Ada nggak orang di sana? Ada pula orang di sana. Banyak juga dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa atur segala masa. Bahkan saya suka bilang sama saudara, Tuhan membentuknya dan menegakkannya. Bumi ini ditegakkan oleh Tuhan, tetap berputar pada porosnya. Sama dengan matahari, bulan dan bintang. Tetap berputar bumi pada porosnya, tegak. Loh, yang menyangga siapa coba? Tiangnya mana? Gak kelihatan tiangnya. Tapi bumi sekarang dari jutaan tahun yang lalu diciptakan. Sampai hari ini, bumi yang diciptakan oleh Allah yang Tuhan atur itu tetap tegak berputar pada porosnya. Memang ilmu pengetahuan berkata bumi berputar pada porosnya. Tapi coba ilmu pengetahuan orang ahli, coba cari porosnya bumi di mana. Ilmu pengetahuan manusia nggak bisa ngejawab. Porosnya nggak ada, nggak tahu di mana. Tapi dia terus tegak berputar pada porosnya. Bumi berputar mengelilingi matahari, ya kan? Matahari berputar mengelilingi bumi. Dan ilmu pengetahuan berkata begini, jarak matahari dengan bumi itu tetap. Bumi nggak pernah maju 1 senti. Ilmu pengetahuan berkata kalau sampai bumi maju senti saja, boom, bumi hancur terbakar oleh api. Tetapi kalau bumi mundur 1 senti jauh dari matahari, bumi freeze. Bumi akan membeku semuanya. Makhluk
di alam semesta akan mati. Panas ya mati, terbakar, dingin ya mati. Bumi nggak maju, nggak mundur, tetap tegak berputar pada porosnya. Itu bagaimana ya, di luar nalar kita. Terlalu tinggi dari jangkauan pikiran kita. Tuhan atur masa, Tuhan atur bumi dibentuk dan tegap berputar pada porosnya, matahari, bulan dan seterusnya. Itu dengan cara yang wow, luar biasa, gak terjangkau oleh kita. Maksud saya, kenapa saya berkata seperti itu kepada saudara? Kalau pagi ini Anda sedang terkurung oleh masalahmu, engkau tidak punya kebebasan, engkau rasanya tidak ada pintu dan jalan keluar. Saya mau katakan, Tuhan masih bisa atur hidupmu. Seperti dia atur hidupnya Yeremia. Kalau dia bisa atur alam semesta, matahari, bulan, bintang dan bulan, tetap beraturan dengan tempatnya masing-masing. Itu terlalu rumit. Tuhan bisa atur alam semesta yang wow, luar biasa rumit. Kalau yang alam semesta Tuhan bisa atur dengan baik kok. Masa hidup saudara yang terkurung, hidupmu yang dalam masalah yang sulit, Tuhan gak bisa atur jadi indah. Percaya, alam semesta bisa diatur sangat indah. Hidup kita, hidupmu, Tuhan pun bisa atur dengan luar biasa. Persoalannya, percaya ke saudara, kepada firman Allah yang pagi ini datang kepada saudara. Seperti hal yang sama ketika sang nabi terkurung, datang firman Tuhan kepada nabi berkata, aku Tuhan yang menjadikan bumi. Tuhan yang membentuk bumi dan menegakkannya. Tuhan atur tetap berputar pada porosnya. Kalau Tuhan bisa atur alam semesta yang begitu rumit, percayalah Tuhan pun bisa atur kehidupan setiap saudara. Nah menarik, ketika di tengah-tengah keterpurukan itu, Tuhan berkata, aku yang menciptakan bumi, yang atur semuanya dengan indah. Lalu Tuhan berkata begini kepada sang nabi yang terkurung, berserulah kepadaku. Mari kita lihat, sama-sama kita baca maksudnya ayat yang ketiga. Dengan keras saudara, 2 dan 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Terus, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. menarik, Alkitab katakan kepada nabi yang tidak berdaya, terkurung di antara tembok, bahkan terbelenggu katanya, tidak ada pintu keluar, tidak ada jalan keluar. Tidak berdaya sang nabi. Datang firman Tuhan, aku pencipta yang jadikan langit dan bumi tetap tegak berputar pada porosnya. Aku yang atur alam semesta. Dan dia berkata begini kepada Yeremia. Yeremia, berserulah kepadaku. Berseru kepadaku. Dalam terjemahan bahasa Inggris disalin dengan kata call to me. Call, panggil. Panggil aku, panggil namaku. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia berkata, Yeremia berserulah kepadaku. Inggris katakan call to me, panggil aku, panggil namaku. Dan Tuhan janjikan begini kepastian, maka aku akan menjawab engkau. Ini jaminan bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan dalam kesesakan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Tuhan menjamin ketika kita berseru, Tuhan tolong saya. Yesus tolong saya. Saya terkurung Tuhan, saya dalam persoalan. Keadaanku ini Tuhan. Ketika Anda berseru memanggil nama Tuhan, panggil dia, call to me. Alkitab menjanjikan, Yesus menjanjikan, maka aku akan menjawab engkau. Dia menjawab, ini sebuah jaminan, aku menjawab engkau. Saudara, yang minta ini bukan kita. Yang suruh bukan kita, Tuhan yang suruh loh. Ini keinginan Tuhan. Berseru kepadaku. Kalau kamu terkurung, kamu tidak berdaya pagi ini. Tuhan katakan, ayo panggil namaku. Ayo berseru kepadaku. Seperti dalam Injil Matius 11 ayat 28. Tuhan berkata begini, mari datang kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku kasih kelegaan sama kamu. Mari datang kepadaku. Itu kata Alkitab dalam Matius 11. Di Yeremia pasal 33, dia berkata, berseru kepadaku, panggil namaku. Dan dia jamin begini, dan aku akan menjawab engkau. Ada jaminan bahwa Tuhan jawab kita. Berseru Tuhan menjawab. Mari saya akan memberikan beberapa contoh kepada saudara ketika kita merasa terkurung. Bagaikan dinding yang masif
dinding yang mati, yang keras di sekeliling kita. Ya, kita nggak bisa terobos itu dinding masalah, nggak ada pintu keluar, berarti nggak ada jalan keluar. Alkitab katakan begini, berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Ini permintaan Tuhan kepada kita. Coba kita lihat beberapa contoh tentang Raja Daud dalam Mazmur 34. Saya kasih contoh di Alkitab sama saudara dari ayat-ayat yang ada. Mazmur 34 ayat 18. Coba saya baca saja ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, panggil nama Tuhan, berseru-seru bukan sekali, panggil nama Dia, maka dikatakan Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Ini menarik. Ini pengalaman Raja Daud. Dia sharingkan pengalaman iman kepada kita. Ketika dia dikejar oleh Raja Saul, terutama pasal ini, dia pura-pura gila, memang kasihan dia. Di depan Raja Filistin ya. Dia pura-pura gila, ngiler gitu. Saking takutnya dia dikejar sama Saul. Sampai dia pura-pura gila di depan Raja Akhis, Raja Filistin. Dia memang tidak ada jalan. Tapi pada akhirnya dia berkata begini, dia yang ketakutan, di hadapan Raja Filistin dia takut, di depan Saul dikejar dia takut. Akhirnya dia berkata gini, apabila orang benar itu berseru-seru, ya, memanggil nama Tuhan, maka Tuhan mendengar dan ini dia janjikan melepaskan mereka dari kesesakannya. Makanya kalau terkurung punya kesesakan, berserulah, panggil nama Tuhan. Yesus, tolong aku dalam masalahku. Yesus, sembuhkan aku dengan penyakitku. Berseru kepada namanya. Sebab dia menjamin, aku menjawab engkau. Bukan cuma mendengar, dia melepaskan kita dari kesesakan kita. Ada banyak contoh yang sebetulnya di Alkitab Anda bisa angkat. Coba saya sodorkan satu contoh. Siapa itu namanya? Bartemius yang buta. Diperkirakan dia buta dari kecil, diperkirakan dia gak punya bola mata. Ketika dia dengar Yesus lewat di kotanya, dia berseru keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada masih ingat cerita itu kan? Apa yang terjadi? Para murid, mungkin tuh Petrus berkata, stop, jangan teriak-teriak lo. Lu resek mulutnya, diam, jangan ribut. Tetapi apakah dia berhenti berseru pada Tuhan? Apakah dia stop, berhenti niat semangatnya, panggil nama Tuhan? Enggak. Ada yang larang, stop, tutup mulutmu, resek, keras mulutmu, jangan banyak bicara. Tetapi dilarang, dia malah teriak keras. Dia berserunya makin kencang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruan orang buta yang bernama Bartemius itu menghentikan langkahnya Yesus. Siapakah Yesus? Yesus itu pencipta langit dan bumi. Dia yang membentuk bumi dengan kuasanya, kata Ibrani. Dia juga yang menegakkan bumi, tetap diatur berputar pada porosnya. Dia pencipta, sang pencipta langit bumi, terhenti langkahnya oleh seruan seorang yang buta. Oleh panggilan nama dari seorang yang buta, Yesus anak Daud. Yesus itu kan namanya dia Tuhan. Dia panggil namanya, berhenti loh pencipta langit dan bumi langkahnya. Panggil orang itu, ditanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Aku pengen melihat Tuhan. Ada tahu apa kata Yesus? Jadilah kepadamu seperti imanmu. Dia sembuh. Dia lepas dari kesesakannya. Dia bebas dari keterkurungan dalam hidupnya. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Aku pengen celik mataku. Terjadi. Kalau Bartemius dia memanggil berseru kepada nama Tuhan. Itu pencipta berhenti langkahnya. Anda ingat? Sebuah kisah dalam perjanjian lama. Ada seorang bernama Yosua. Dia berseru kepada bulan. Dia berseru kepada matahari. Dia ngomong begini. Hai bulan, berhenti kamu di atas Gibeon. Dan engkau, hai matahari, berhenti kau di atas lembah Ayalon. Alkitab tulis, itu bulan dan matahari berhenti. Bergerak lambat-lambat. Sehingga itu siang sepanjang 24 jam. Gak malam-malam. Kenapa bisa berhenti itu matahari dan bulan? Bergeraknya jadi lambat. Sebab ada seorang manusia berseru kepada bulan dan matahari. Yosua berseru, cuman bulan matahari berhenti. Ini orang yang buta, orang biasa gitu loh. Orang yang hina sebetulnya ketika dia berseru. Sampai Tuhan mendengar dan akhirnya Tuhan dengar. Dia berhenti loh langkahnya pencipta. Bukan matahari yang berhenti. Bukan bulan ciptaan yang berhenti. Ini penciptanya berhenti langkahnya. Karena seruan seorang buta bernama Bartemius. Saya percaya pagi ini
Kalau engkau dalam kesesakanmu, keterkurunganmu berseru kepada Dia, wajah Tuhan akan berpaling kepada saudara. Dia akan mendengar seruan doamu. Ada jaminan kalau kamu call to me, memanggil aku, berseru kepadaku. Apa kata Tuhan? Ada jaminan, aku akan menjawab engkau. Aku menjawab. Ada jaminan Dia menjawab, aku akan menjawab engkau. Hari ini apapun persoalanmu, percayalah, Dia jawaban buat segala masalah kita. Bahkan menarik ya, tadi ada ayat 19 pasal Mazmur 34 ayat 20, coba saya baca sedikit lagi ayat ini. Belum selesai tadi ya, saya mau terangkan dulu. Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, tolong ayatnya dibuka kembali. Mazmur 34 ayat 20, coba kita sama-sama baca ya. Ini sharing kesaksian daripada Daud. Ayat 20, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Keterkurungan kita mungkin banyak, masalah kita banyak. Ayat ini berkata kemalangan orang benar banyak. Sebetulnya kata kemalangan ini gak tepat ya. Masa orang benar malang, sial. Masa orang percaya kepada Yesus hidup benar dikatakan malang. Gak ada malang loh, kita orang yang beruntung punya Yesus. Katakan amin. Sebab itu terjemahan bahasa Inggris tidak disalin dengan kata kemalangan. Disalin pakai kata affliction. Many are the affliction katanya. Affliction itu persoalan. Problem, persoalan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara bisa berkata amin? Coba bandingkan, saya sodorkan sama Anda. Ada pilih mana? Satu persoalan Anda punya, tapi nggak lepas-lepas. Masalah saudara ya itu juga. Satu masalah nggak menang-menang, satu masalah nggak pernah ada jalan keluar. Bandingkan hidup kita di dunia memang banyak masalah. Orang benar juga punya banyak masalah. Tapi meskipun banyak masalah, Alkitab katakan apa? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dari semua masalahnya itu. Boleh banyak masalah, tapi Alkitab katakan satu persatu Tuhan akan lepaskan masalah dari kehidupan kita. Itu luar biasa. Daripada satu masalah gak pernah lepas. Hari ini janji Tuhan, berseru, call to me, panggil aku. Tuhan jamin begini, aku menjawab engkau. Aku melepaskan engkau dari kesesakanmu. Bahkan itu kalau kita baca di ayat yang 3-nya, tadi dikatakan bahwa aku akan memberitahukan kepadamu, Yeremia 33 yang ketiga, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal yang besar yang kita nggak paham, yang kita nggak ketahui, dibuka sama Tuhan, diberitahu sama Tuhan. Kenapa? Karena kita berseru pada Tuhan. Kenapa? Karena kita call to me, memanggil nama Dia. Hari ini ada banyak persoalan yang besar yang kita nggak tahu jalan keluarnya, kita nggak paham. Tapi Tuhan selalu memberitahu. Jadi ini rahasia sebetulnya ya. Berserulah kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu kesesakan, ketika Anda jalannya buntu, Tuhan tuh bisa memberitahu gini loh, hal-hal yang kita nggak paham, hal yang besar. Sebetulnya besar buat kita karena kita nggak pernah tahu kok, tapi Tuhan bisa kasih tahu. Dulu ada seorang anak Tuhan saudara ya, dia minta doa sama saya begini, Pak Pendeta tolong doakan saya mau buka usaha Pak, bikin mesin. Saya butuh punya penemuan Pak dari Tuhan, tapi saya nggak berani buat. Ya kalau dari Tuhan kenapa kamu gak buat? Doakan saja Pak Pendeta. Ya saya doa buat kamu, tapi Pak ya kamu mesti juga doa sama Tuhan. Aduh Pak Pendeta, kalau saya doa sama Tuhan kayaknya di sananya di surganya tulalit-tulalit Pak. Kayak handphone tulalit-tulalit. Nomor yang Anda hubungi tidak bisa tersambung. Gitu. Itu kali menurut dia. Menurut dia gak yakin kalau doanya gak dijawab. Kalau Pak Pendeta yang doa pasti diterima, salah besar. Ini janji buat setiap kita loh. Ini orang saudara ya, dia dibuka satu rahasia besar yang dia nggak tahu. Dia bikin mesin. Orang Jerman, banyak orang Jerman sekarang pesan mesin sama dia. Kenapa? Dia apa ya? Dikasih sama Tuhan hal yang besar yang dia nggak tahu. Dia dikasih tahu sama Tuhan. Dia katakan Tuhan kasih tahu, tapi saya nggak berani. Ya kalau dari Tuhan buatlah. Sekarang banyak orang pesan mesin. Dulu dia selalu beli mesin dari Jerman. Sekarang orang Jerman beli mesin sama dia. Coba. Hari ini singkat kata begini, ya kalau kita bicara tentang jawaban doa, sebetulnya belum selesai nih. Kalau saya bicara jawaban doa, kadang kita itu minta cepat ya dijawab doa. Coba satu poin saja, saya mau kasih terangkan sama saudara. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa?
Dia menjawab dengan waktu yang gak sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita berdoa, kita maunya cepat. Bahkan bukan hanya kita maunya cepat, bukan itu aja. Kita minta kiri, Tuhan bisa kasih kanan. Kita minta atas, Tuhan kasih bawah. Bisa begitu loh Tuhan. Singkat kata begini, karena waktu. Saya pun punya pengalaman kalau hal doa. Kadang saya berdoa kepada Tuhan, pengalaman saya suami istri sebagai gembala sidang, kadang Tuhan gak langsung jawab. Sorry ya, saya cerita ini kadang-kadang begini. Saya berdoa sudah sampai lupa saya berdoa sama Tuhan. Lama Tuhan gak jawab-jawab. Sampai saya lupa, sudah 1 tahun, 2 tahun. Saya lupa, Tuhan jawab. Bisa begitu loh. Tapi intinya apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara? Setiap orang yang berseru sama Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan menjawab doa saudara. Bahkan hal yang besar Tuhan kasih, yang tak terpahami Tuhan kasih tahu. Saya tuh sering kali mendengar kesaksian jemaat, sampai ada pegawai yang nipu sama bosnya. Bosnya orang benar, bosnya takut sama Tuhan, jemaat kami. Ya, barangnya diambil sama orang. Satu kali barang yang dibawa sama orang itu barangnya dia bisa tahu loh. Oh, dia bukan tahu kebetulan, Tuhan yang kasih tahu, buka matanya, depan matanya. Peristiwa terpampang di depan matanya. Itu hal yang besar yang dia tidak ketahui, bisa tahu. Tidak ada orang yang bisa tipu saudara loh. Ketika Anda berjalan dalam kebenaran, berdoa, Tuhan menjawab saudara. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.